Oke, selamat ketemu lagi kita. Kali ini saya akan bincang-bincang eh, melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana memperoleh atau melahirkan SDM yang tangguh ya, yang tangguh dan siap berkompetisi di era revolusi industri 5. Nah, kali ini saya sedikit akan menyinggung terkait masalah stunting ya. Karena satu SDM yang tangguh itu kalau masalah stunting ini tidak teratasi, memang ini sangat berkaitan erat ya. Jadi ini saya angkat lagi karena ide untuk melahirkan SDM yang tangguh dan berkompetisi di era revolusi industri 5 ini itu bisa terhambat jika masalah stunting ini itu tidak lambat dalam penanganan. Tapi kita tahu bersama Indonesia sekarang ini masih cukup lumayan ya angka stuntingnya ya, ada di sekitar 20-an sampai 30-an ya. Kalau Sulawesi Utara sudah turun di bawah ya, terjadi perbaikan. Ini satu hal yang bagus ya, dan harusnya kita boleh belajar ke bangsa Jepang ya. Di sana ya boleh dibilang hampir nol ya, hampir nol. Kalaupun ada itu ya hanya kesalahan-kesalahan yang memang mungkin genetik dan lain sebagainya. Tapi intinya anak-anak yang mengalami stunting itu gizi buruk, kalau kita melihat program-program pemerintah sudah baik ya, sudah ada upaya-upaya dan sekarang ini mulai terjadi penurunan. Memang kalau kita langsung head to head dengan Jepang tentu berbeda ya, karena bangsa mereka pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari ya, kita bangsa Indonesia, sehingga otomatis dari segi belanja untuk membiayai atau mengatasi masalah stunting ini itu ya sudah lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, dan sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau saya melihat kurang lebih 9 tahun saya berada di Jepang, kalau saya melihat apa yang dilakukan di sana, sebagian sudah dilakukan di Indonesia ya. Adanya posyandu, adanya upaya-upaya monitor dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pusat provinsi, kemudian kota kabupaten, bahkan sampai di desa itu sudah dilakukan. Tapi saya ingin mengajak atau saya ingin membandingkan dengan apa yang ada di Jepang. Walaupun mungkin ini versi saya sudah versi old ya, sudah, karena kondisi itu pada beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah berbeda. Tapi paling tidak apa yang mereka lakukan pada saat itu, saya yakin itu adalah langkah-langkah yang baik yang bisa dicontoh. Jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan ini, mungkin ide-ide yang dilakukan di sana itu bisa dicontoh juga di negara kita ya, apalagi di provinsi kita. Walaupun sebagian saya lihat sudah sama, tapi apa yang dilakukan di sana ya kita lihat di sana ya, mulai dari ibu hamil ya. Ibu hamil pada saat itu masih di dalam perut pun itu pemerintah sudah mensuplai dengan apa? Yaitu memberi gizi, yaitu memberikan susu ya. Memberi susu, kemudian memberikan pelayanan kesehatan. Kalau di kita seperti posyandu itu pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu gratis ya. Di sana juga kan ada asuransi ya, yang bisa mengcover itu, sehingga ya itu boleh satu. Jadi masih bayi dalam kandungan itu sudah dijaga gizinya ya. Dijaga gizinya itu satu langkah pertama. Nah, mungkin kita belum seperti itu di Indonesia belum ada. Nah ya saya kurang tahu, mudah-mudahan ya bisa seperti itu ya. Jadi masih di dalam perut. Tapi saya itu berapa puluh tahun yang lalu waktu saya berada di Jepang. Sekarang saya tidak tahu lagi apa itu seperti masih sama seperti itu atau tidak.
Itu satu hal. Yang kedua adalah pada saat ibu ingin melahirkan itu apakah diambil dari asuransi, tapi di sana karena memang orang tua itu dipacu untuk dipacu ya di apa untuk supaya lebih memiliki anak, karena di sana angka pertumbuhan anak terjadi penurunan ya, sehingga anak-anak itu kalau ada anak yang lahir itu mereka membiayai, memberi uang ya. Saya ingat kebetulan anak saya satu juga lahir di sana, dan beliau waktu lahir ya dibiayai gratis, kemudian mendapat uang juga, ada insentif dari pemerintah. Kalau tidak salah pada waktu itu anak kedua, kalau anak pertama, anak kedua juga lebih besar lagi dikasih insentifnya ya, gitu. Jadi itu dari segi pada saat kasih di perut sudah dijaga gizinya, kemudian pada saat anak lahir juga seperti itu ya. Nah itu diberi fasilitas seperti itu ya. Kemudian kesehatannya pada saat setelah lahir itu juga seperti kita ada posyandu di sana juga ada. Nah, anak dibawa terus dan dimonitor kesehatannya ya. Kita di Indonesia juga sudah ada ya seperti itu di posyandu, anak diminta dibawa ke sana. Tapi itu dilakukan di sana. Nah, oke. Kalau saya tidak salah di sana itu pemahaman mereka pembentukan salah satu organ tubuh penting manusia itu termasuk pada otak itu sangat baik dilakukan pada anak-anak yang sejak lahir, sejak di kandungan sampai pada usia 5 tahun. Itu bagus ya, itu pada saat itu anak-anak dikasih gizi yang bagus supaya kualitas daripada anak tersebut lebih baik lagi, sehingga pemerintah di sana itu yang saya tadi mulai dari kandungan sudah dikasih susu, itu bahkan diantar di rumah ya. Kalau ada yang hamil itu dibawa di rumah susunya. Waktu saya masih ingat saya sering dibawa dari petugas dari pemerintah yang membawa ya. Kemudian lahir gratis, kemudian mendapat insentif juga, ada dapat uang saya tahu waktu itu. Itu dua hal. Kemudian pada saat anak sudah lahir itu dikontrol seperti kita ada posyandu ya. Di sana ada tempat untuk membawa anak dan menerima prosedur kesehatan ya. Maka ada suntik seperti kita di Indonesia, ada suntikan untuk terhindar dari beberapa penyakit. Itu juga di sana seperti itu, dan itu juga kita ada. Sampai situ oke. Dari situ anak-anak berusia 1 sampai 5 tahun itu layanan kesehatannya di sana boleh dibilang gratis. Saya kurang tahu apakah itu dipotong dari asuransi kita atau bagaimana, tapi itu diberikan fasilitas gratis. Jadi mau ke dokter mau apa itu tidak apa-apa, itu gratis. Itu satu hal yang mungkin kita belum di Indonesia kita belum ya. Nah, itu satu. Tadi jadi sudah dua ya, mulai dari kandungan itu sudah diberi susu untuk supaya kesehatan ibu dan bayi itu bagus. Kemudian kalau setelah lahir dapat insentif ya, gratis dapat insentif. Nah, kita belum, itu satu. Kemudian jadi sudah dua ya yang tidak ada di kita. Yang kontrol ke posyandu itu sama ya, di sana juga ada, di sini ada. Oke, itu boleh ada. Dan yang ketiga, selama 5 tahun anak-anak itu dia gratis apabila dia akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah itu saya kurang tahu apakah asuransi yang mengcover. Pokoknya saya tahu kalau ada anak saya sakit itu tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut biaya. Nah ini poin yang mungkin belum ada di kita. Nah, bagaimana, apakah itu perlu? Ini sudah 3 kita lihat itu tidak ada. Nah, ada hal penting lain juga. Setelah usia 1 sampai 5, seperti yang saya katakan tadi, pembentukan otak itu yang terbaik pada usia-usia seperti itu ya. Fisik juga itu, bukan cuma otak. Nah,
Sehingga ini untuk melahirkan generasi tangguh. Kita lihat sudah terjadi ada beberapa perbedaan ya dengan kita. Ya, pemerintah sudah berusaha untuk itu, sehingga sekarang ini sudah mulai terjadi penurunan. Nah, itu. Tapi kita lihat masih ada perbedaan dengan di Jepang. Apakah ini perlu biaya yang bagaimana saya tidak tahu ya. Pemerintah yang patut memikirkan, tapi paling tidak ini sebagai pembanding saja ya. Siapa tahu ada manfaat, apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Walaupun kondisi sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, apakah masih sama seperti itu? Ya saya sudah lama meninggalkan Jepang, sudah tidak tahu lagi. Nah, yang lebih penting lagi setelah itu ya, jadi sudah pelayanan kesehatan yang 1-5 tahun dia gratis. Anak-anak di sekolah dia sampai SD kalau tidak salah, sampai SD itu menu makanannya diatur. Ya. Memang kalau di sana kalau SD itu makanannya memang sudah masuk dalam SPP kalau tidak salah, itu menu makanannya diatur. Mereka makan di sekolah ya. Mereka makan di sekolah, jadi menu makanannya diatur, gizinya dikontrol oleh ahli gizi. Jadi setiap sekolah itu menu 1 tahun itu sudah diberikan ke orang tua. Jadi sudah tahu anak-anak itu di sekolah dia akan sampai sore makan apa, itu kita sudah punya kayak jadwal. Hari ini dia makan apa, hari ini dia makan apa, sehingga setelah dia pulang di rumah kita menyediakan makanan yang paling tidak sama dengan apa yang dia makan di kalau tidak kan anak jadi bosan. Dan itu bervariasi ya. Jadi kita lihat kontrol makanannya pun sudah dilakukan oleh di sekolah. Di SD itu hampir semua saya tahu SD begitu ya. Mereka makan di sekolah dan makanan semua itu dikontrol oleh ahli gizi. Nah itu yang mungkin tidak ada di kita juga. Ya sudah, saya lihat sudah ada 4 yang tidak ada di kita ya, yang belum. Nah kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ini juga yang mungkin belum ada juga di kita ya. Waktu itu ada di sana. Jadi anak-anak di SD di sana itu selalu di setiap mereka menerima rapor atau menerima apa, ada disertai dengan timbangan berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Kalau tidak salah di rapor itu juga ada catatan itu di lembar tersendiri. Jadi berat badan anak tersebut, tinggi badan anak tersebut, bahkan kalau anak tersebut terlalu berlebih, berat badannya over, itu orang tua diingatkan, orang tua dikasih ingat gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat dengan menu makanan yang diberikan dengan aktivitas olahraga yang mereka berikan terhadap anak, rasanya makanya anak-anak di sana kadang dia overweight dengan sesuai umur. Kan biasa dikontrol kan, ada semacam grafik ya, umur sekian beratnya berapa ya. Di Indonesia juga saya kira ada seperti itu. Nah, di sana itu dilakukan. Jadi bukan hanya nilai raport yang diterima oleh orang tua, tapi juga ada. Kalau dia sudah berat overweight, itu orang tua akan diperingatkan itu, anak-anak itu harus dijaga jangan overweight. Itu dikasih ingat. Jadi itu sudah terkontrol. Jadi kalau dia kurang sama dikasih ingat juga. Nah, jadi kita lihat di situ di sekolah-sekolah juga diwajibkan memberi report berat badan, tinggi badan kayak gitu. Dan itu yang kita belum ada di sini. Nah, dan yang terakhir apa yang bisa ada? Itu anak-anak kalau ada masalah misalnya gigi atau apa dan lain sebagainya, atau ini biasa orang sekolah akan merekomendasikan harus ke dokter gigi. Jadi giginya menjadi bagus, jadi tinggi badan, berat badan itu dikontrol, menu makanannya dikontrol sampai SD. Kalau sudah SMP saya tahu sudah bebas, sudah anak-anak boleh bawa makanan apa biar tidak sedang. Tapi dari usia-usia penting ini 1-5 tahun sampai dia SD, tamat SD ini kontrol seperti ini itu ada dilakukan. Nah itu ada beberapa poin tadi saya garis bawahi. Disitulah perbedaan bagaimana negara Jepang membentuk SDM yang tangguh ya. Mereka belum lagi soal lain ya, saya hanya bicara dari segi gizi ya, segi perhatian kesehatan anak di usia-usia yang sangat penting. Nah ini saya kira mungkin bisa jadi bahan pembanding bagi
pemerintah kita, pemerintah Indonesia, pemerintah Sulawesi Utara, ya kita lihat kalau memang betul-betul kita ingin melahirkan generasi yang tangguh, yang inovatif, itu harus diproses. Paling tidak ya kita lihat bangsa Jepang, kenapa mereka seperti itu, ya karena mereka memprosesnya dengan kegiatan-kegiatan yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi mulai dari lahir, dari bayi, dari perut sudah diberi gizi, beri susu, kemudian lahir juga dapat insentif, kemudian kontrol kesehatan selama sampai 5 tahun itu gratis, kemudian sampai SD menu makanannya itu dikontrol, makan di sekolah dikontrol menu makanannya. Kemudian bukan hanya raport yang diterima, tapi berat badan, tinggi badan juga diraporkan. Kalau rusak misalnya ada gigi sakit atau apa, itu dapat catatan dari sekolah. Saya ingat anak saya, oh ini harus pergi ke dokter karena ada gigi yang kurang baik. Karena di sekolah mereka ada semacam ada unit kesehatan yang memonitor semua perkembangan kesehatan anak, termasuk mungkin tinggi badan dan berat badan anak. Nah, sehingga sistem ini yang dibentuk sehingga generasi awal, pembentukan awal anak itu dibuat sedemikian rupa sehingga ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya mungkin ada beberapa poin itu masih belum kita lakukan. Nah ini saya tidak tahu apakah cukup dana kita, anggaran kita, saya tidak tahu, tapi paling tidak inilah apa yang bisa saya sampaikan, saya share, mungkin bisa bermanfaat bagi pemerintah. Kenapa saya peduli dengan stunting ini? Karena saya bergerak di lembaga sosial untuk melahirkan SDM yang tangguh, ya, SDM yang tangguh, yang mampu berinovasi di era revolusi 5, ya. Itu. Jadi sebenarnya kalau saya berbicara ini bukan kompetensi saya, tapi saya peduli pada bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, ya, yang tangguh di hari depannya. Ya, tugas-tugas kita sebagai pendidik paling tidak bisa memberi informasi, ya kalau itu bermanfaat silakan saja digunakan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting apa yang kami tahu kami sudah sampaikan, dan kalau itu bisa jadi pembandingnya silakan saja. Atau ada program-program pemerintah yang sudah ada silakan ditingkatkan, ditambah. Nah, kalau mau ditambahkan silakan. Nah, inilah dua hal atau hal penting yang bisa saya share. Nah, mungkin sekarang ini sudah berbeda di Jepang, ya. Saya tidak tahu apa masih sama seperti itu, tapi paling tidak Jepang pernah atau saya pernah merasakan hal itu pada saat saya berada kurang lebih 9 tahun, ya, ada di Jepang. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita yang peduli akan generasi mendatang, ya, generasi muda kita, generasi mendatang kita, ya. Itu harapan-harapan kita. Jadi saya bergerak di bidang lembaga swadaya, pemberdayaan teknologi, termasuk salah satunya sumber daya manusia, ya. Itu saya peduli di situ, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di bincang-bincang yang lain.